Imagina que estoy ahí. Imagina el beso que te estoy dando. El resto vas a tener que imaginártelo tú. Setiap hari, gadis bernama Clara itu didekati oleh berbagai cara oleh cowok tampan di sekolah, namun gadis itu tidak tertarik sama sekali. Sebaliknya, dia justru menyukai seorang anak laki-laki yang memiliki reputasi buruk di sekolah. Kebetulan, anak laki-laki yang bernama Julio itu juga adalah tetangganya. Setiap gerak-gerik anak itu selalu diperhatikan oleh si gadis, kapan dia berolahraga, bahkan kemana saja dia pergi. Tidak hanya itu, di komputernya bahkan penuh dengan foto-foto anak laki-laki tersebut, bisa dibilang dia menjalani cinta diam-diam dengan sangat ekstrim. Suatu hari, dia melihat anak itu meninggalkan kelompok teman-temannya dan pulang sendirian. Didorong oleh rasa ingin tahu, gadis itu diam-diam mengikutinya. Namun, setelah memasuki sebuah hutan, targetnya menghilang dari pandangannya. ¿Das buenos puñetazos? ¿Qué haces? Julio tidak menjawab pertanyaannya, melainkan dengan penuh minat balik bertanya. ¿Por qué me has ido hasta aquí, Raquel? Dia dengan tegas menyangkal telah mengikutinya, dan menyatakan bahwa alasannya sampai di tempat ini hanyalah karena tersesat. ¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo? No sé de qué me hablas. Julio berjalan mendekatinya, mengeluarkan sebuah pena dari sakunya, lalu tanpa memperdulikan perlawanannya, mulai menulis di lengannya. Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Para robarte el wifi tuve que entrar en tu ordenador. Y había muchas cosas ahí dentro. Búsquedas. Sabes que entrar en los ordenadores de los demás es delito, ¿no? Dia menunjukkan sikap yang seolah-olah tidak takut apapun, mengabaikan pertanyaan Clara dan pura-pura tidak tahu sambil bertanya. ¿Y qué quiere esta chica tan interesante de mí? No puedes deducirlo. ¿Te gustaría conocer mi habitación? Y despertarme sin dignidad, no gracias. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te enamores de mí? Por eso estás aquí. Pero si ni siquiera eres mi tipo. Eso ya lo veremos. Estoy aquí porque me da miedo volver sola. Malam itu, hal pertama yang Clara lakukan saat tiba di rumah adalah mencabut daya router. Dia tidak ingin Julio lagi-lagi memantau komputernya. Percakapan di hutan sore itu bukannya membuat Clara marah, malah membuatnya semakin tertarik padanya, karena dia terlalu terhanyut menonton videonya. Pikiran putrinya tidak luput dari mata ibunya yang tajam. Ia mendorong Clara, mengatakan bahwa jika ia menyukai seseorang, ia harus berani mengejarnya. Namun, yang didapat hanyalah senyum pahit dari Clara. Ternyata, meskipun mereka adalah tetangga, rumah Clara hanya terletak di sudut kediaman keluarga Julio. Sebagai pewaris keluarga Hidalgo, keluarga terkaya di negeri ini, dan calon penerus perusahaan Alpha Golden Triangle, salah satu dari 500 perusahaan teratas dunia, Julio tidak pernah kekurangan gadis-gadis yang dengan sukarela mendekatinya. Hal ini sangat disadari oleh Clara, perbedaan status dan kedudukan sosial mereka membuat mereka sulit bersatu. Karena itulah Clara tidak pernah berani menyatakan perasaannya. Namun, Clara sama sekali tidak menyangka bahwa keinginannya yang selama ini ia anggap mustahil akan segera menjadi kenyataan. Larut malam, saat Clara belum juga terlelap, ia mendengar suara berisik, dengan gugup ia pun mendekati tempat tidurnya. ¡Sal de ahí o te reviento! Orang yang datang itu ternyata adalah Julio. Dia menyadari hilangnya sinyal Wi-Fi, jadi dia datang untuk memeriksa situasinya. ¿Puedo saber por qué te crees el dueño de mi conexión a internet? ¿Qué leías? El templo. Podría denunciarte por entrar así en mi casa. Ya lo sé, pero no lo vas a hacer. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Bueno, normalmente no son las acosadoras las que denuncian a sus acosados. Julio mengetahui bahwa Clara menyukainya pun berbicara, dan bertindak tanpa rasa takut. Langkah demi langkah mendesak Clara ke sudut ruangan, kemudian dia perlahan berjongkok dan menggenggam erat tangan Clara dengan kedua tangannya. Di keheningan malam yang sunyi hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Saat Clara yang duduk di kursi mulai berhayal, pikirannya melayang entah kemana. Por cierto, deberías ordenar tu habitación más a menudo. No cuesta tanto. Estudio entre semana y trabajo los findes, no como otros. Mendengar kata bekerja, Julio penasaran dan menanyakan lokasinya. Tak lama akhir pekan pun tiba, dan cowok tampan itu datang untuk membantu Clara bekerja sebagai tanda ketulusannya. Namun, Julio yang membuntuti dari belakang juga tiba di tempat itu. Clara secara refleks bersembunyi di belakang gerobak makanan. Sé que estás allá abajo, bruja. Estaba recogiendo unas cosas. ¿Y podemos hablar o te vas a volver a esconder? Él es Yoshi, mi mejor amigo. Bueno, mejor amigo y futuro esposo. Mendengar perkenalan Yoshi yang penuh dengan nada permusuhan, Julio berbalik menghadap Clara dan menyatakan tujuannya datang ke sana.
Kakaknya baru saja membuka sebuah klub malam di pusat kota dan dia ingin mengundang Clara ke acara pembukaan malam itu, sebagai kompensasi karena memanfaatkan jaringan wifi-nya. Tanpa memberi Clara kesempatan untuk menanggapi, Julio langsung berbalik dan pergi. Menghadapi undangan dari orang yang dicintainya, bagaimana mungkin Clara menolak? Pada malam harinya, dia datang ke lokasi acara dengan pakaian terbaiknya. Namun, dia tidak melihat bayangan Julio dimanapun. Saat mencari secara diam-diam, dia hanya menemukan adik Julio. Dari situ, Clara mengetahui bahwa Julio sebenarnya tetap berada di rumah dan sama sekali tidak datang ke acara pembukaan. Barulah saat itu Clara menyadari bahwa yang disebut sebagai kompensasi oleh Julio hanyalah kompensasi biasa, bukan kencan seperti yang dia bayangkan. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Clara pun tetap berada di sana sampai semua orang pergi. Adik Julio mabuk berat dan menolak pulang ke rumahnya sendiri, lalu ingin menelepon Julio untuk melaporkan kejadian itu. Ponsel Clara direbutnya dan dilempar keluar jendela. Tak ada pilihan lain, Clara terpaksa membawa adik Julio ke rumahnya untuk sementara. Setelah itu, dia mengambil ponselnya yang terlempar tadi, kemudian menelepon Julio. Apolo conoce a mi padre también como yo. Nunca se arriesgaría a llegar borracho. Setelah mengetahui alasan di balik semua itu, Clara baru saja ingin bertanya kapan mereka akan pergi, tetapi kemudian dia melihat Julio mulai melepas pakaiannya dengan santai. Dia berniat beristirahat di sana bersama adiknya sampai dia sadar dari mabuknya, baru kemudian pergi. Menghadapi sikap Julio yang seenaknya, Clara hanya bisa menyerahkan tempat tidurnya kepada mereka dan pergi tidur di sofa. Keesokan harinya, di atas meja sekolah Clara, ada sebuah ponsel baru. Tanpa berpikir panjang, dia sudah bisa menebak bahwa itu adalah pemberian dari Julio. Namun, dengan prinsip bahwa dia tidak ingin menerima sesuatu tanpa alasan, dia berencana mengembalikan ponsel mahal itu. Untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, Clara melangkah masuk ke halaman rumah tetangganya. Bangunan yang megah itu seketika membuatnya merasa sangat rendah diri. Dengan bimbingan seorang pelayan, dia dengan cepat menemukan kamar Julio. Sabes que es de mala educación rechazar regalos, ¿verdad? Mi móvil funciona. Tiene la pantalla rota, pero funciona. Déjame dártelo. No seas orgullosa. Clara meletakkan ponsel dengan keras di atas meja biliar, lalu menatapnya dengan tegas dan bertanya padanya. ¿Estás jugando conmigo? Dari pengakuan di hutan yang ditolak, kedatangan Julio tanpa diundang pada malam itu, hingga mengabaikan Clara pada acara pembukaan dan kemudian menggantinya dengan ponsel baru, Clara benar-benar tidak bisa menebak apa yang sebenarnya diinginkan oleh Julio. ¿Y te molesta? Te agradezco el detalle, pero no lo quiero. Julio meminta untuk berhenti, lalu perlahan mendekatkan tubuhnya ke arah Clara. ¿Qué haces? Merasa kembali diselimuti keanehan yang tak dapat dipahami, Clara berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, ragu sejenak, lalu berbalik dan melompat ke dalam pelukan Julio. Hari itu, mereka berhubungan intim. Namun, sebelum Clara sempat membayangkan masa depan mereka, dia menyadari ada yang aneh dengan emosi Julio. Wajah Julio sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan cinta. Sebaliknya, dia malah tampak acuh dan mulai bermain game. Clara tiba-tiba menyadari bahwa mungkin saja dia telah dipermainkan, bahwa Julio sebenarnya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Selama 2 hari berikutnya, Clara kehilangan semangat untuk belajar dan tidak berusaha menghubungi Julio. Tepat ketika dia memutuskan untuk melupakan Julio, sebuah foto muncul dan mempertemukan mereka kembali. Ternyata, kalung Clara tertinggal di sana saat dia pergi hari itu. Ketika dia kembali ke tempat itu, secara kebetulan dia menemukan Julio dan teman-temannya sedang mengadakan pesta. Clara tidak ingin mengganggu suasana ceria di sana, jadi dia mencari tempat dan duduk diam. Kemudian, seseorang mengusulkan permainan yang disebut Aku Belum Pernah, dan orang yang kalah harus minum segelas alkohol sebagai hukuman. No a nadie. Di tengah tatapan bingung semua orang, Clara menenggak minuman di tangannya. Liado con alguien de este círculo. Keduanya saling melirik dengan canggung, lalu Julio ragu-ragu meminum alkohol di tangannya. Permainan pun segera berakhir, dan Clara memanggil Julio untuk bertemu di tepi kolam renang. No he venido a bañarme. ¿Dónde está mi collar? Está arriba. Keduanya masuk ke sebuah kamar, di mana Julio secara pribadi membantu Clara mengenakan kalung tersebut. Sinar matahari sore menyinari mereka, memberikan jarak yang terasa hangat. Julio membisikkan permintaan maaf di telinga Clara untuk kejadian 2 hari lalu. Dalam suasana yang penuh kehangatan itu, Clara, yang mulai melunak, memaafkan Julio. Namun, menjelang malam, Clara terbangun oleh getaran ponselnya dan mendapati Julio tidak ada di sampingnya. Merasa dipermainkan lagi, Clara dengan marah meninggalkan tempat tersebut. Tanpa dia ketahui, Julio berada di lantai atas dan menyaksikan seluruh kejadian itu.
Meskipun dia sempat berpikir untuk mengejar Clara, dia akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Malamnya, Julio duduk sendirian di balkon, memikirkan banyak hal. Dia melihat Clara yang mabuk dan bersandar di pinggir jalan dari luar. Karena khawatir akan keselamatan Clara, Julio membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Ketika dia bersiap untuk meninggalkan Clara, dia merasakan kehangatan di ujung jarinya. Cuéntame una historia y ya no vuelvas nunca más. Dia perlahan duduk di tepi tempat tidur, dan setelah beberapa saat memikirkan kata-katanya, dia akhirnya mulai berbicara. Dulu ada seorang anak laki-laki yang merasa bahwa orang tuanya adalah pasangan yang ideal dan rumahnya adalah rumah terbaik di dunia. ¿Qué pasó con ese niño? Dalam sebuah kecelakaan, anak laki-laki itu menemukan bahwa ibunya memiliki pria lain di luar. Setelah berjuang lama dengan perasaannya, dia akhirnya memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Namun, bukannya marah, ayahnya malah dengan serius memperingatkan bahwa cinta bisa membuat kita menjadi lemah. Anak laki-laki dalam cerita itu adalah Julio sendiri. Tumbuh dalam lingkungan keluarga seperti itu, pemahamannya tentang cinta menjadi dangkal dan terdistorsi. Meski dia telah menjalani hubungan cinta ketika dewasa, dia seringkali menghilang setelah hubungan itu dipastikan, mungkin karena keyakinan yang ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil. Lama-kelamaan, dia merasa hatinya sudah cukup kuat, tetapi kedatangan Clara benar-benar membuatnya memahami apa rasanya mencintai seseorang. Melihat Clara sudah tertidur, Julio perlahan kembali ke kamarnya dengan memanjat pagar. Dia menyunting dan mengirimkan 2 pesan. Ketika Clara bangun keesokan paginya dan memeriksa ponselnya, dia melihat bahwa 2 pesan tersebut telah dihapus. Bukan karena Julio merasa lemah, melainkan sebaliknya, Julio berniat untuk memberitahukan perasaan sebenarnya secara langsung kepada Clara. Me tratas como una mierda, te plantas aquí, me pides perdón y crees que con eso ya se me ha olvidado todo. ¿Te crees que soy una idiota? No, ¿Entonces? nunca me había sentido así. Y entiendo cómo te pudiste sentir por mi culpa. Si algún día, aunque sea dentro de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero, avísame. Porque te voy a estar esperando. Setelah mengatakan itu, Julio bersiap untuk pergi. El sábado a la tarde tengo libre. Clara mendengar semua cerita malam sebelumnya. Meskipun dia merasa simpati terhadap pengalaman Julio, kali ini dia tidak berniat memaafkan begitu saja. Dia memberikan kesempatan kepada Julio untuk menunjukkan atau membuktikan dirinya. Setelah mengetahui hal ini, Yoshi dengan tulus menasihati Clara, mengatakan bahwa Julio sedang memanfaatkan perasaannya dan mereka sebenarnya berasal dari dunia yang berbeda. Pues anda para qué. Él me gusta, yo le gusto. Yoshi mengambil ranselnya dan bersiap untuk pergi. Porque igual por primera vez ya no está ahí. Hari Sabtu tiba, dan meskipun Clara tidak mengikuti nasihat Yoshi, dia tetap menghadiri undangan Julio. Claramente mi disfraz es 1000 veces mejor que el tuyo. Di tengah ekosistem yang megah, mereka naik lift menuju lantai teratas dari perusahaan Alpha Golden Triangle yang akan diwarisi oleh Julio. Tak lama kemudian, mereka tiba di landasan helikopter di atap gedung, yang telah dipersiapkan untuk makan malam yang sudah lama direncanakan. ¿Cuál es el plan? Cenar. ¿Y luego? Luego podemos hacer lo que tú quieras. Dengan suasana romantis dan ketulusan Julio, Clara akhirnya memutuskan untuk memaafkan Julio. Namun, cerita belum berakhir di sini. Tak lama kemudian, ayah Julio mengetahui tentang hubungannya dari sumber yang tidak diketahui. Sebagai calon penerus perusahaan keluarga, ayah Julio sangat kecewa dengan ketertarikan Julio pada urusan cinta. Dia memerintahkan Julio untuk fokus pada studinya dan menyelesaikan pendidikannya sebelum mengambil alih perusahaan. Aturan yang sama sekali tidak memperhatikan perasaan Julio membuatnya untuk pertama kalinya menentang keputusan ayahnya, dan dia menyatakan bahwa dia ingin mengendalikan hidupnya sendiri. Julio mencari Clara yang sedang bekerja untuk memberitahu keputusan tersebut. He venido a quedarme contigo. Voy a estudiar medicina y me voy a pagar la matrícula. Sejak saat itu, sebagai anak dari seorang miliarder, Julio mulai memiliki pekerjaan, kehidupan, dan arah hidupnya sendiri yang memberikan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kakak Julio secara tidak sengaja menemukan kostum kerja Julio di rumah, dan menggunakan informasi tersebut untuk melacak tempat kerjanya. Dalam benaknya, dia mulai merancang rencana untuk menyelamatkan adiknya. Keduanya kemudian menerima undangan untuk acara keluarga. Clara dan Julio merasa terkejut, mengira bahwa keluarga akhirnya menyetujui hubungan mereka. Dalam acara tersebut, Julio memperkenalkan Clara kepada orang tuanya. ¿Pedimos cava para celebrar?
Kakak Julio melambaikan tangannya seolah memberi isyarat tertentu, dan tak lama kemudian, sosok yang sangat familiar bagi Clara muncul. Ternyata, itu adalah ibunya yang akan menyajikan minuman kepada mereka. Pada saat itu, Clara baru menyadari bahwa acara tersebut sebenarnya adalah cara untuk mempermalukannya. Di tengah tatapan bingung Julio, Clara dengan marah meninggalkan tempat tersebut. ¡Espera! ¿Qué querías, humillarme? 电梯门缓缓打开， Sabía que tu madre iba a estar aquí. ¿Tú me quieres? Tanpa memberi Julio kesempatan untuk menjawab, pintu lift perlahan tertutup. ¿Bien? ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes. Si de verdad te gustara, le ahorrarías estas fiestas. Si la has traído aquí es para lucir ante papá tu trofeo de niño sublevado. Raquel no es ningún trofeo. Lo siento, mamá. No pasa nada. Lo siento, pero el otro día fui una estúpida. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, ibunya dengan serius mengatakan kepada Clara bahwa reaksi Julio hari itu tampaknya tidak dipentaskan, dan pasti ada kesalahpahaman antara mereka. Dia menyarankan Clara untuk bertemu dengan Julio sebelum membuat keputusan. Mengikuti saran ibunya, Clara pergi ke rumah Julio, tetapi sebelum dia sempat masuk, kakaknya mengusirnya. Di luar, Clara mengirimkan pesan kepada Julio yang berisi, "Aku butuh kamu," lengkap dengan lokasi pertemuan. Estamos cenando todavía. Clara datang sendirian ke pesta kelulusan. Di sisi lain, Julio, setelah menerima pesan tersebut diam-diam keluar dari rumah dan berlari menuju lokasi. Beberapa menit kemudian, dengan napas tersengal-sengal, dia akhirnya tiba, hanya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Raquel es para ti otra de esas chicas para pasar el rato, ¿no? No quiero discutir, Dios. ¿Cuántas veces piensas romperle el corazón? Estoy aquí por ella. Julio tahu bahwa jika dia tidak membiarkan Yoshi meluapkan amarahnya, dia tidak akan mungkin diizinkan untuk lewat. Tienes razón. He sido un idiota. Pero ya no puedo dejarme de ella. Dame un puñetazo. Vamos, así empezamos de cero. Yoshi tidak menahan diri dan dengan satu tamparan, ia menjatuhkan Julio ke dalam kolam renang. Sadar bahwa pukulannya terlalu keras, dia bergegas menyalakan lampu untuk memeriksa keadaan Julio, namun secara tidak sengaja menendang ember minyak di tepi kolam. Setelah memastikan bahwa Julio tidak terluka serius, Yoshi pun pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa Julio alergi terhadap klorin di dalam kolam. Ketika Julio mencoba bangkit, minyak yang tumpah membuatnya tergelincir. Julio berusaha mati-matian untuk memanjat lereng licin, tetapi usahanya sia-sia. Alergi klorin yang dideritanya membuatnya segera pingsan. Di sisi lain, Yoshi menemukan Clara yang sedang cemas menunggu Julio. Melihatnya begitu sedih dan putus asa, dia tidak tahan untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Ares está aquí. Venido, nos hemos encontrado en la entrada. Hemos discutido y se ha caído a la piscina. ¿En la piscina? Sebagai orang yang paling mengenal Julio, Clara tahu dengan jelas apa akibat jatuh ke kolam renang bagi Julio. Ketika dia terburu-buru sampai di lokasi, dia melihat Julio sudah tidak sadarkan diri dan mengapung di permukaan air. Julio dilarikan ke rumah sakit dengan keracunan klorin yang parah, dan kemungkinan dia bisa sadar menjadi tidak pasti. Meskipun dihina oleh keluarga Julio, Clara tidak mengeluh sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, tanpa adanya tanda-tanda Julio akan bangun, Clara terus merawatnya tanpa henti. Perhatian dan dedikasinya akhirnya mengubah pandangan ayah Julio terhadapnya. Di hadapan masalah hidup dan mati, masalah pewarisan perusahaan menjadi hal yang tidak penting. Mereka hanya ingin anak mereka bisa bangun kembali. Dan pada suatu pagi, Julio akhirnya membuka matanya. ¿Qué emoción me has dado, bruja? ¿Ares? Espero que no tenga efectos secundarios. ¿Cómo estás? Setelah beberapa minggu pemulihan, kondisi fisik Julio akhirnya pulih sepenuhnya. Dengan dukungan dari orang tuanya, dia memutuskan untuk melanjutkan studi di bidang medis yang dia minati, dan Clara mengantarnya ke stasiun untuk berpamitan. Kemudian film pun berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste.